بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita akan melanjutkan kajian kitab tauhid, masuk pada bab yang berikutnya, babu minasyirki an-nadhru li ghairillah. Berkata al-muallif rahimahullahu ta'ala, bab penjelasan bahwasannya termasuk kesyirikan perbuatan bernazar kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk kesyirikan orang yang mempersembahkan nazarnya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bab ini akan menjelaskan kepada kita insyaallah ta'ala bahwasanya apabila seorang bernazar untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala, berarti dia telah melakukan satu bentuk dari perbuatan syirik. Dia telah melakukan satu bentuk dari perbuatan syirik. Sebab nazar itu ibadah yang tidak boleh dipersembahkan kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun arti nazar itu sendiri secara bahasa maknanya adalah al-ijab atau al-ilzam wal-ahad, yakni seorang yang membuat satu bentuk kewajiban, seorang yang membuat satu kewajiban. Adapun secara syar'i yang dimaksud dengan nazar adalah an yujiba syakhsun ala nafsihi lam yakun wajiban alaihi syar'an ta'ziman limanzurillah. Seorang yang mewajibkan atas dirinya sendiri sesuatu yang sebenarnya tidak wajib, sebenarnya tidak wajib secara syariat, dalam rangka mengagungkan zat yang dia bernazar kepadanya, dalam rangka mengagungkan zat yang dia bernazar kepadanya. Jadi nazar adalah seorang yang mewajibkan atas dirinya sesuatu yang sebenarnya tidak diwajibkan secara syar'i, demi mengagungkan zat yang dia bernazar kepadanya. Jadi kalau seorang bernazar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berarti dia mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula kalau dia bernazar kepada selain Allah, itu menunjukkan dia mengagungkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Dan ulama kita menjelaskan nazar itu ada 3 bentuknya. Bentuk yang pertama, nazar untuk Allah subhanahu wa ta'ala, untuk melakukan satu perbuatan ketaatan kepadanya, bernazar untuk melakukan satu ketaatan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka nazar yang seperti ini tidak diragukan lagi, wajib bagi seseorang untuk menunaikannya, wajib bagi seseorang untuk menunaikan nazarnya tersebut. Seperti seorang mengatakan, wajib atasku bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk aku berpuasa selama 3 hari lamanya, selama 3 hari lamanya. Atau yang sering terjadi di masyarakat, misalkan, kalau saya sembuh dari penyakitku, maka aku akan bersedekah misalnya, atau kalau aku lulus, atau aku selamat dari sebuah peristiwa atau sebuah perjalanan, maka aku akan melakukan ketaatan ini dan itu. Ini tidak diragukan lagi adalah hal yang wajib untuk ditunaikan.
adalah hal yang wajib untuk ditunaikan. Ya. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat hukum asalnya dari nazar ini. Ya. Kalau dia sudah bernazar, maka wajib baginya untuk menunaikannya. Ya. Tetapi hukum asalnya ketika dia bernazar itu atau sebelum dia bernazar, ulama berbeda pendapat. Ya. Sebagian mengatakan boleh, sebagian mengatakan makruh, bahkan sebagian lain mengharamkan. Ya. Dan pendapat yang benar insyaallah taala minimalnya dia makruh. Bernazar itu minimalnya makruh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innama yustakhraju minal bakhil. Ya. Tidaklah nazar itu atau ibadah yang dihasilkan dari sebuah nazar kecuali dikeluarkan oleh seorang yang bakhil, ya, seorang yang pelit sebenarnya. Ya. Karena tidaklah dia melakukan suatu ibadah hanya karena ada sesuatu yang diinginkan, ya, dari ibadah tersebut, atau seakan-akan dia kurang kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga dia meyakini bahwasanya Allah tidak akan menunaikan hajatnya atau mengabulkan hajatnya kecuali dengan adanya satu imbalan, ya. Seakan-akan seperti itu, kecuali dengan adanya satu imbalan. Maka ini termasuk bentuk persangkaan buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum asalnya minimal makruh. Ya. Hanya saja ketika seorang telah bernazar, maka jadilah, ya, nazar itu atau ketaatan yang dia nazarkan itu wajib atasnya untuk dia penuhi. Baik, ini bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, seorang bernazar karena Allah untuk melakukan satu perbuatan maksiat. Ya. Seorang yang bernazar karena Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan satu perbuatan maksiat, ya. Misalkan seorang mengatakan saya bernazar karena Allah, andaikan saya sembuh dari satu penyakit ataukah saya selamat dari ujian ini, maka saya akan minum khamar, ya. Saya akan berpesta pora dengan khamar bersama teman-teman, ya. Maka nazar yang seperti ini, ya, adalah maksiat, tidak boleh untuk dikerjakan, ya, tidak boleh untuk dikerjakan, ya. Dan para ulama, ya, sebagian para ulama mewajibkan untuk membayar kafarah, ya, yaitu seperti kafarah orang yang bersumpah dan tidak bisa memenuhi sumpahnya. Kemudian yang ketiga, nazrun li ghairillah, ya, bentuk nazar yang ketiga adalah orang yang bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka bentuk yang ketiga ini tidak diragukan lagi adalah perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan nazarnya tidak sah, ya, sehingga tidak ada kewajiban kafarah atasnya. Yang ada hanyalah kewajiban bertaubat dan kembali mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti seorang mengucapkan saya bernazar demi wali fulan, ya. Saya bernazar demi nabi fulan atau demi syaitan, jin, ya, malaikat, ya, pohon-pohon besar, batu-batu besar, penghuni kuburan tertentu, maka hal ini termasuk bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab nazar itu adalah ibadah yang tidak boleh dipersembahkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mempersembahkan satu bentuk ibadah kepada selain Allah, berarti dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini secara ringkas bentuk-bentuk nazar yang disebutkan oleh para ulama. Baik. Ada beberapa dalil yang beliau sebutkan. Berkata al-muallif rahimahullahu taala, wa qaulullahi taala yufuna bin nadri. Firman Allah Subhanahu wa taala, yufuna bin nadri. Mereka senantiasa menunaikan nazarnya. Ini sifat orang-orang yang beriman yang Allah sebutkan dalam surat Al-Insan ayat ke-7. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma anfaqatum min nafaqatin aw nazartum min nadrin fa innallaha ya'lamu. Dan apa saja yang kalian belanjakan atau kalian nazarkan, ya, dari satu bentuk nazar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-27. Baik. Ini adalah dua ayat
yang dijadikan dalil oleh al-musannif rahimahullahu ta'ala yang menunjukkan kepada kita bahwasannya nazar itu ibadah. Ya. Jadi dalil ini adalah menunjukkan kepada kita bahwa nazar itu ibadah. Ya. Sebab di sini Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang beriman, di antara sifat mereka yufuna bin nadri. Ya. Mereka senantiasa menunaikan nazar mereka. Apabila mereka telah bernazar, mereka senantiasa menunaikan nazar mereka. Menunjukkan bahwasanya nazar itu ibadah, karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala memuji satu kaum kecuali karena mereka melakukan satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian pula Allah mengabarkan bahwa apa yang kalian sedekahkan, apa yang kalian nazarkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Artinya tidak akan Allah sia-siakan, menunjukkan itu adalah satu bentuk amal saleh, satu bentuk ibadah yang hanya boleh dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila seorang bernazar untuk selain Allah, berarti dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyah, dalam mempersembahkan ibadah selain Allah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia mengimani Allah yang menciptakannya, walaupun dia mengimani Allah kelak yang akan mematikannya, walaupun dia mengimani Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rezeki kepadanya, walaupun dia mengimani Allah yang memberikan kepadanya kemanfaatan, Allah yang memberikan kepadanya atau menolak darinya kemudaratan, walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, walaupun dia zakat, tapi ada satu bentuk ibadah yang dia persembahkan kepada selain Allah, maka dia telah melakukan asyirkul akbar. Ya, para ulama semuanya sepakat bahwa dia keluar dari Islam, menyebabkan dia murtad. Ya. Dan apabila dia mati di atas perbuatan itu, dia mati di atas kesyirikan, pasti tempatnya di neraka, kekal di dalamnya, dosanya tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun setiap harinya dia berpuasa, dia sholat, dia imani Allah yang menciptakan dia, yang memberikan rezeki dan seterusnya, tapi dia bernazar untuk selain Allah atau ibadah apa saja. Ya. Dari bentuk-bentuk ibadah satu saja, baik ibadah hati ya, maupun ibadah zahir, apabila dia persembahkan kepada selain Allah, maka dia telah terjatuh pada kemurtadan. Ya. Perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan seorang itu murtad, ya, keluar dari Islam. Ya, kalau begitu kita harus berhati-hati. Penyebab seorang menjadi murtad itu sebenarnya banyak sekali. Ya, yakni semua bentuk perbuatan-perbuatan syirik dan perbuatan-perbuatan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka hendaklah seorang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Persis seperti keadaan orang-orang musyrikin jahiliyah dahulu. Ya. Orang-orang musyrikin jahiliyah dahulu juga beriman dengan tauhidur rububiyah. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah." Apabila kamu tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka? Mereka pasti akan menjawab, yang menciptakan kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi mereka dikatakan sebagai orang kafir, orang musyrik. Kenapa? Karena mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdoa kepada selain Allah, mereka berharap takut kepada selain Allah, dan mempersembahkan bentuk-bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan di samping ini kesyirikan dalam tauhidul uluhiyah, ini juga bisa jadi kesyirikan di dalam rububiyah. Ya. Ketika seorang menganggap bahwa selain Allah tersebut memiliki kemampuan yang dengannya dia bisa memberikan kemanfaatan atau menolak kemudaratan dari orang yang bernazar kepadanya, maka ini merupakan satu bentuk kesyirikan yang lain. Ini kesyirikan dalam rububiyah, ya. Sebab yang bisa memberikan kemanfaatan dan melindungi manusia, ya, hanyalah Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Ketika seorang bernazar untuk selain Allah, ya, dengan anggapan bahwa selain Allah tersebut bisa melindungi dirinya,
bisa memberikan kemanfaatan kepadanya, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dari sisi yang lain lagi. Ya, dari sisi yang lain lagi. Baik. Jadi seorang yang melakukan syirik ini ya, sebenarnya banyak sisi ya, yang menyebabkan dia melakukan atau menyebabkan dia terjatuh dalam perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Faedah yang lain, ayat ini menunjukkan isbatu ilmillahi ta'ala bi kulli syai', ya, penetapan ilmu Allah atas segala sesuatu, ya. Termasuk amal-amal ibadah yang kita kerjakan, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya, ya. Kemudian isbatul jaza 'alal a'mal, ya, mengimani adanya al-jaza, ya, pembalasan atas semua amal-amal yang kita lakukan, ya, dan al-hassu 'alal wafa bin nazar. Kemudian ayat ini juga di dalamnya terdapat dorongan untuk menunaikan nazar yang telah dikerjakan, iya, yang telah dilakukan, iya. Adapun hukum asalnya sebagaimana yang kita terangkan, yang benar dari pendapat ulama, hukum asalnya nazar itu adalah makruh, iya. Tapi ketika seorang telah bernazar, wajib dia untuk menunaikannya. Baik. Dalil yang berikutnya, qala al-musannif rahimahullahu taala, wa fi sahih an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man nadhara an yuti Allah falyuti'hu wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'sihi. Dan di dalam kitab As-Sahih, yakni dalam Sahih Bukhari rahimahullahu taala, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nazara ayyuti Allah falyuti'hu, barang siapa bernazar untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka hendaklah dia melakukannya, ya, hendaklah dia menunaikan nazarnya tersebut. Wa man nazara ay ya'si Allah fala ya'sihi, sedangkan orang yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah dia melakukannya, ya. Hadis ini terdapat perintah untuk menunaikan nazar, ya. Hendaklah seorang yang telah bernazar untuk melakukan ketaatan kepada Allah, hendaklah dia lakukan. Ini perintah, ya, ini menunjukkan kewajiban. Dan seorang yang bernazar untuk melakukan satu perbuatan maksiat kepada Allah, maka janganlah dia lakukan, ya. Dan telah kita jelaskan tadi, tetap terkena atasnya kafarah yamin, ya, kafarah bagaimana kafaranya orang yang bersumpah, ya. Dan ini pendapat Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala dan yang lainnya. Baik. Hadis ini diriwayatkan dari Ummul Mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, As-Siddiqah bintu Siddiq, ya, radhiyallahu taala anha, radhiyallahu taala anhuma, ya. Beliau salah seorang wanita yang paling faqih, ya. Wanita yang paling faqih, yang paling mendalam ilmunya tentang agama Allah Subhanahu wa taala, sebagai hasil dari didikan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya. Dan para ulama sepakat beliau adalah istri yang paling afdal dari semua istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali Khadijah, ya. Adapun para ulama antara Aisyah dengan Khadijah itu masih berbeda pendapat siapa yang paling afdal, ya. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala itu merinci, ya. Kata beliau, di masa awal perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Khadijah yang paling afdal, ya. Adapun di masa dakwah, ya, atau setelah kematian Khadijah radhiyallahu anha, ya, dan lebih khusus lagi setelah kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu Aisyah yang paling afdal, ya, karena jasa-jasa beliau di dalam mengajarkan umat ini apa yang dia pelajari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sampai-sampai kita temui dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalah-masalah rumah tangga, ya, sampai masalah-masalah di atas ranjang yang tidak mungkin diketahui oleh selain istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha agar umat ini bisa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sempurna, ya.
baik di dalam ibadah mereka maupun di dalam muamalah mereka, dan lebih khusus lagi dalam kehidupan rumah tangga mereka, tetap harus meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karenanya jasa Aisyah radhiyallahu anha terhadap umat ini sangat besar sekali. Ya. Ini secara khusus, dan secara umum semua istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, jasa-jasa mereka terhadap umat ini sangat besar sekali. Ya, sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat mencintai dan menghormati istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, berbeda dengan kaum Syiah, ya, yang hari ini banyak di Iran, ya, pemerintah Iran. Ya, mereka mencaci maki sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menganggap istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang-orang yang suka berbuat serong, ya, termasuk Aisyah radhiyallahu taala anha, semoga Allah Subhanahu wa taala menerangi, ya, mereka. Beliau meninggal pada tahun ke-57 Hijriah, ya, radhiyallahu taala anha wa ghafara laha. Ya. Fi sahih, yakni sahih Al-Bukhari, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nazara ayyuti Allah falyuti'hu." Barang siapa yang bernazar untuk melakukan ketaatan kepada Allah, hendaklah dia mentaatinya, yakni menunaikan nazarnya. Wa man nazara ayyasi Allah fala ya'sihi. Dan barang siapa bernazar untuk melakukan satu kemaksiatan kepada Allah, maka janganlah dia teruskan, ya. Janganlah dia lakukan apa yang telah dia nazarkan tersebut. Iya. Maka hadis ini dengan tegas menunjukkan kepada kita bahwa nazar itu ibadah. Nazar itu adalah ibadah. Tidak boleh ibadah itu dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan juga menunjukkan kewajiban menunaikan nazar apabila nazar itu merupakan ketaatan, nazar untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan diharamkannya menunaikan satu nazar apabila seorang bernazar untuk melakukan satu perbuatan maksiat kepada Allah Jalla wa Ala. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad dan yang lainnya. Baik. Kesimpulannya, ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bab ini menjelaskan kepada kita bahwa nazar itu ibadah, sehingga apabila seorang menyerahkannya atau mempersembahkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti kepada para jin, syaitan ataupun orang-orang saleh, ya, dari kalangan anbiya was salihin wal malaikah, ya, maka hal itu termasuk perbuatan syirik, ya, atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya, sebab ibadah itu hanya boleh dipersembahkan kepada Allah Tabaraka wa taala, ya. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, demikian tadi apa yang dijelaskan oleh beliau. Kemudian masuk kepada sesi tanya jawab kepada para pendengar Radio Dakwah Salafiyah yang ingin menanyakan, silakan kirimkan melalui SMS ke nomor 0813 949 72127. Dan ini sudah ada banyak pertanyaan yang telah masuk, dan apabila ada pertanyaan yang belum terjawab, insyaallah esoknya akan, mudah-mudahan akan bisa dijawab. Untuk itu kami persilakan kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertanyaan yang pertama, jika lupa puasa di tanggal 9 Muharram, bolehkah jika puasa di tanggal 10 saja atau menambah di tanggal yang lainnya? Ditambah, jawabannya ditambah pada tanggal 11, ya. Ditambah pada tanggal 11. Ini yang difatwakan oleh Al-Lajnah Ad-Daimah, ya.
apakah pada tanggal 9 atau 10 ataukah tanggal 10 atau 11 untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Baik. Yang berikutnya, orang Islam pintar ngaji Quran tapi dia tidak sholat. Apakah dia berhak mendapatkan warisan dari orang tuanya? Al-Lajnah Daimah, para ulama yang tergabung dalam Lajnah Daimah, komite tetap untuk fatwa yang ada di Makkah dan Madinah atau di negeri Haramain, itu mengatakan bahwa orang tersebut tidak berhak menerima warisan. Orang yang tidak sholat tidak berhak menerima warisan dari orang tuanya sebab dia melakukan amalan kekafiran. Dia melakukan amalan kekafiran sebagaimana dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma dalam riwayat Muslim, bainar rajul wa bainash syirki wal kufri tarkus shalah. Batas yang memisahkan antara seseorang dengan kekafiran dan kesyirikan adalah meninggalkan salat. Artinya orang yang meninggalkan salat itu menyebabkan dia menjadi murtad, menyebabkan dia menjadi murtad karena dia melakukan hal yang menyebabkannya dia keluar dari Islam. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dalam riwayat Bukhari dan Muslim, la yarithul muslimul kafir walal kafirul muslim. Tidak boleh seorang muslim mewarisi orang kafir dan tidak pula sebaliknya. Baik. Perkara dia menghafal Quran itu sama sekali tidak bisa memberikan kemanfaatan kepadanya kalau dia sendiri tidak mengamalkan isi kandungan Al-Quran tersebut. Al-Quran itu yang paling penting sekali adalah diamalkan, dipahami dan diamalkan. Lebih penting dari sekedar untuk menghafalnya. Menghafalnya penting, tapi lebih penting dari itu dipahami dengan baik dan mengamalkannya. Oleh karenanya dulu di zaman Rasulullah SAW, di zaman para sahabat, ada orang-orang yang menghafal Quran, tapi Nabi SAW mengatakan tentang mereka kilabun nar, anjing-anjing neraka. Kenapa? Karena mereka memahami Al-Quran sesuai pemahaman mereka sendiri, bukan pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya, yaitu orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij, para penghafal Quran, tapi memahami Al-Quran tidak seperti pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Jadi walaupun dia pintar ngaji Quran tapi tidak sholat, menunjukkan dia tidak paham sedikit pun dengan Al-Quran tersebut kecuali sekedar membacanya saja. Baik. Kapankah warisan boleh dibagikan? Warisan dibagikan setelah orang yang memiliki harta itu meninggal dunia. Dan setelah dibayar hutang-hutangnya, kemudian pengurusan penyelenggaraan jenazahnya, mulai kain kafannya, penguburannya dan sebagainya, dan setelah menyelesaikan wasiat-wasiatnya, misalkan dia mewasiatkan maksimal 1/3 dari hartanya itu diserahkan kepada sebuah pondok pesantren misalkan. Kalau saya meninggal, 1/3 harta saya serahkan kepada sebuah pondok pesantren atau kepada orang-orang miskin atau kepada anak-anak yatim. Nah, setelah ini semua diselesaikan, baru kemudian hartanya dibagi dengan pembagian waris yang diajarkan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Bagaimana memakai sorban? Apakah di pundak kiri atau kanan? Apakah dikalungkan di leher atau dikerudungkan di punggung? Tolong jelaskan, terima kasih. Memakai sorban, sepengetahuan saya, tidak ada aturan tertentu. Tidak ada aturan tertentu. Bahkan tidak pula hal itu disunnahkan secara mutlak. Tidak pula hal itu disunnahkan secara mutlak. Karena pendapat yang benar insyaallah taala, dari sisi pakaian atau bentuk-bentuk pakaian itu tidaklah disunnahkan secara mutlak kita mengikuti pakaian yang pernah dikenakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab hal tersebut min babil adat, termasuk perkara-perkara adat yang tidak mesti sama antara adat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adat masyarakat beliau dan adat masyarakat kita, termasuk bentuk pakaian, apakah
pakaian penutup kepala misalnya harus pakai peci atau harus pakai sorban. Iya. Maka yang benar seperti ini dikembalikan kepada adat, dikembalikan kepada adat masyarakat kita. Kalau masyarakat kita lebih banyak pakai peci, maka itu yang disunahkan. Ya. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan sorban karena kalaupun sahih hadis-hadis tentangnya, karena hal itu merupakan kebiasaan masyarakatnya waktu itu. Ya. Kalau itu bukan kebiasaan masyarakat kita, maka itu tidak disunahkan. Ya. Ini sebagaimana yang dijelaskan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitabnya Syarhu Hilyati Thalibil Ilmi. Baik. Pertanyaan berikutnya, apakah kita bisa merubah apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak sama sekali, ya. Tidak bisa seorang pun dari makhluk merubah, ya, apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kemampuan untuk menakdirkan, ya, dan menetapkan apa-apa yang terjadi di muka bumi ini. Dan ini merupakan pokok keimanan, ya. Pokok keimanan dan merupakan akidah kelompok-kelompok yang menyimpang seperti kaum Mu'tazilah dan Qadariyah. Itu mereka meyakini bahwasanya takdir Allah Subhanahu wa taala bisa dirubah. Adapun ahli sunnah wal jamaah itu meyakini bahwa takdir Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dirubah. Adapun hadis bahwasanya doa itu bisa merubah takdir, itu bukan hakikatnya, itu tidaklah merubah takdir, ya. Sebab seorang yang berdoa dan takdir dirubah karena doanya tersebut, itu juga sudah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu juga sudah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Demikian secara global dalam permasalahan ini. Insyaallah akan datang bab penjelasan lebih detail pada kitab ini atau kitab yang lainnya. Wallahu a'lam. Baik. Selain di masjid, apakah boleh ketika hujan kita menjamak dua salat? Iya. Jawabannya, hal ini tergantung kebutuhan, ya. Tergantung kebutuhan, yakni apabila seorang karena hujan yang menyebabkan dia mendapatkan suatu masyaqqah, ya, atau suatu beban untuk melaksanakan sholat, ya, tanpa menjamak, maka tidak apa-apa insyaallah taala dia menjamaknya, ya, jika ada kesulitan. Baik, ini sebagaimana dikatakan Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Ya. Apa boleh kata tazkiyah untuk nama? Ya, apa boleh kata tazkiyah untuk nama? Ya, ini termasuk hal yang dilarang oleh para ulama. Ya. Kata yang sifatnya ada tazkiyah, ya, menyucikan diri, ya, untuk seorang anak. Seperti nama-nama Amiruddin, ya, Badruddin, Nasiruddin, ya, pemimpin agama, penolong agama, dan seterusnya. Ya, Muhyiddin, ya, penghidup agama. Ini nama-nama yang dimakruhkan oleh para ulama karena di dalamnya ada bentuk menyucikan diri, ya, atau merekomendasi diri sendiri, ya, sehingga sangat dikenal Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala yang diberi gelar dengan Muhyiddin, ya, beliau tidak suka dengan gelar tersebut, ya. Demikian pula Syamsuddin, Qamaruddin, ya, dan seterusnya. Dan ini minimal hukumnya makruh. Minimal hukumnya makruh, ya. Dan tidak ada seorang sahabat pun yang bernama dengan nama-nama seperti ini. Baik. Apa boleh nama atau memberi nama tapi belum lahir anaknya, masih dalam kandungan, ya, tapi tinggal beberapa pekan ini? Baik. Hal ini tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun tidak juga terlarang, ya, tapi yang lebih sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anak itu dinamai ketika dia telah lahir. Ketika dia telah lahir. Adapun menyiapkan nama tidak masalah, disiapkan nama, tetapi secara resmi dinamakan ketika dia telah lahir, ya. Dan boleh dilakukan pada hari pertama ketika dia dilahirkan, ya, dan termasuk sunnah juga kalau dinamakan pada hari ke-7, ya. Dan Syekh Utsaimin rahimahullah taala merinci, kalau nama itu sudah disiapkan sebelum dia lahir, maka
lebih ahsan dinamakan pada hari itu juga ketika dia lahir. Kalau belum disiapkan, ya, maka dinamakan pada hari ke-7. Ya. Adapun dalil penamaan anak pada hari yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wulida liyal lailata gulamun fasammaituhu bismi abi Ibrahim." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah dilahirkan untukku tadi malam seorang anak laki-laki, maka aku menamakan dia dengan nama bapakku Ibrahim. Ini nama anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meninggal sewaktu dia masih kecil. Iya, namanya Ibrahim, dinamakan pada hari itu juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu gulamin rahinatun bi'aqiqatihi, tudbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhallaqu ra'sahu wa yusamma." Iya. Atau wa yuhallaqu ra'suhu wa yusamma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap anak tergadai dengan akikahnya, disembelih untuknya pada hari ke-7, dicukur rambutnya dan diberi nama. Iya, ini sunnah yang dilakukan pada hari ke-7. Disembelih baginya hewan akikah, dicukur rambutnya dan diberi nama. Iya. Jadi boleh pada hari pertama maupun hari ke-7. Iya. Dan yang lebih afdal dengan perincian seperti tadi. Iya. Kalau boleh ustaz yang kasih nama, yang laki-laki dan yang perempuan yang mempunyai makna namanya. Iya. Saya kasih usulan saja, atau saya kasih kaidah, ya, di dalam memberikan nama itu, yang afdal adalah nama yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, yaitu Abdullah dan Abdurrahman. Ya. Abdullah dan Abdurrahman artinya hamba Allah dan hamba Allah yang penyayang. Ya. Dikiaskan pada semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Abdurrahim, Abdul Razzaq, Abdul Muhsin, ya, Abdul Aziz dan seterusnya. Ini nama-nama yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nama-nama para anbiya wa salihin, ya. Para anbiya wa salihin yang disebutkan di dalam Al-Quran dan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini yang disyariatkan. Ya. Nama-nama para nabi dan nama-nama orang saleh yang ada dalam Al-Quran dan dalam As-Sunnah. Ya. Dan dalam As-Sunnah adalah seluruh nama para sahabat. Ya. Seluruh nama para sahabat yang laki-laki maupun perempuan, ini bagus sekali dinamakan kepada anak-anak kita. Iya. Sangat baik sekali dinamakan kepada anak-anak kita. Ya. Dan satu yang barangkali perlu saya sampaikan juga, termasuk sunnah di dalam menamakan anak itu dengan satu nama, ya. Tidak dengan dua nama. Ya. Satu anak memiliki dua nama. Ada yang bahkan lebih dari dua nama. Ya. Misalnya namanya Muhammad Isa Daud. Ya. Orangnya satu tapi namanya tiga. Muhammad Isa Daud bin Ibrahim. Iya. Mestinya pilih satu aja. Mau pilih Muhammad, pilih Isa atau pilih Daud. Langsung bin Ibrahim. Langsung nama bapaknya. Berarti ini yang disyariatkan. Demikian wallahu a'lam. Bagaimana hukum cornet beef, ya, yang tidak tahu penyembelihannya? Mohon penjelasannya. Baik. Kalau jelas itu adalah, ya, daging sapi atau daging-daging yang halal, ya, maka hal ini dilihat juga apakah diimpor dari negeri kaum muslimin atau dari negeri kafir. Baik. Kalau daging yang haram tentu jelas keharamannya. Ya. Kalau misalkan daging sapi atau daging ayam dan diimpor atau itu merupakan produk lokal dari kaum muslimin, maka ini halal. Ini halal. Ya. Kita tidak dibebani untuk mencari tahu bagaimana bentuk penyembelihannya. Sebab asalnya sembelihan kaum muslimin itu halal. Baik. Dan pernah satu hari ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam riwayat Bukhari tentang
sembelihannya orang-orang yang baru masuk Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Samullahu alaihi wa kuluh." Ya, kalian ucapkan nama Allah lalu makan. Artinya apa? Tidak perlu kita meragukan apabila itu adalah sembelihan kaum muslimin. Jadi kalau bentuk hornet beef ini di dalamnya adalah daging yang berasal dari negeri kaum muslimin, ya, atau buatan lokal Indonesia, ya, Indonesia negeri kaum muslimin, maka tidak mengapa insyaallah taala. Baik. Masalahnya adalah apabila dia diimpor dari negeri kafir, ya, dari negeri-negeri yang dihuni oleh kebanyakan orang-orang kafir, seperti negeri-negeri Eropa, Amerika dan yang lainnya. Baik. Maka yang seperti ini dirinci oleh para ulama. Yang pertama, apabila dia berasal dari negeri ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Iya. Kalau tidak diragukan bahwa mereka menyembelih dengan cara Islam, maka tidak mengapa untuk memakannya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat ke-5, "Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum." Dan makanan orang-orang yang diberikan Alkitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, itu halal bagi kalian. Dan makanan kalian juga halal bagi mereka. Tetapi dengan syarat tidak ada keraguan cara penyembelihan mereka sesuai dengan cara Islam. Iya. Atau mereka memperkerjakan seorang muslim untuk menyembelih, maka ini tidak mengapa. Ya. Tapi kalau kita ragu, yang jangan mereka tidak menyembelih dengan cara Islam, maka tidak boleh untuk dimakan. Tinggalkan apa yang kita ragu. Baik. Bentuk yang kedua, apabila dia diimpor dari negara-negara kafir selain Yahudi dan Nasrani, ya, seperti negeri komunis, ya, atau negeri penyembah berhala, maka yang seperti ini tidak diragukan lagi keharamannya. Ya, jadi ini, dalam hal ini harus berhati-hati, bertanya-tanya dan melihat dari mana produk ini didatangkan. Ya, jadi masalah ini ada perinciannya. Demikian, wallahu a'lam. Apa Ustaz? Pertanyaan masalah yang membuka tutup cadarnya sudah dijawab apa belum? Iya. Alhamdulillah telah kita jawab kemarin. Intinya hal itu hendaklah tidak dilakukan. Hendaklah hal tersebut tidak dilakukan. Dan hendaklah seorang bersabar, ya, seorang wanita bersabar di dalam mengenakan jilbab secara syar'i. Ya. Meskipun kita tidak menafikan kalau dia berpendapat atau dia mengikuti pendapat ulama yang mengatakan hal itu adalah sunnah, ya, dan dia menggunakan sesuai dengan kebutuhannya, maka tidak ada celah atasnya, ya, tidak ada celah atasnya. Demikian, wallahu a'lam. Ana menitipkan uang 1 juta atau lebih ke seorang yang punya perusahaan atau toko supaya mudah untuk mengambilnya. Waktu ana ambil uangnya yang dititipinya, dia ngasih pesan uang dan ana menolaknya. Tapi dia tetap ikhlas ngasih, katanya ikhlas. Gimana hukumnya? Hukumnya termasuk riba. Ya. Hukumnya termasuk riba fadl apabila seorang mengambil uang melebihi apa yang dia titipi. Baik, demikian, wallahu a'lam. Bagaimana hukum undangan walimah nikah tapi sebelum diadakan akad? Bolehkah menghadiri undangannya? Orang walimah yang syar'i itu setelah akad, artinya telah sah, ya, mereka sebagai suami istri. Karena walimah itu untuk pengumuman. Walimah itu fungsinya untuk pengumuman bahwa mereka telah menikah. Ya. Sehingga kalau memang ada kemaksiatan di situ tidak boleh untuk dihadiri. Iya. Pertanyaan berikutnya, siapa yang terhalang dari mendapatkan warisan? Ya, siapa yang terhalang dari mendapatkan warisan? Ini banyak. Ya. Di antaranya orang-orang yang terhalang karena adanya penghalang, ya, seperti cucu misalkan. Ya. Cucu, penghalangnya adalah anak. Apabila seorang meninggal dan memiliki cucu dan juga memiliki anak, cucu tidak mendapatkan warisan, ya, sebab masih ada yang menghalanginya, yaitu anaknya. Baik. Atau misalnya ponakan dari saudara laki-laki, penghalangnya adalah anak laki-laki, sebab anak laki-laki ada lebih dekat kekerabatannya dari kepada si mayit. Baik. Atau bentuk penghalang yang lain, ya, seperti kalau orang sudah murtad, ya, maka dia tidak mendapatkan harta waris. Ya. Atau dia membunuh orang yang akan mewarisinya dengan sengaja, ya, yang membunuh ini tidak mendapatkan harta waris dari orang yang dia bunuh. Ya, meskipun dia orang tuanya sendiri, kalau dia yang membunuh, dia tidak mendapatkan harta warisan. Ya. Baik, atau hamba sahaya, ya, atau wanita yang sudah talak,
wanita yang sudah ditalak dan telah habis masa iddahnya. Iya. Wanita yang sudah ditalak dengan talak 1 atau talak 2 dan telah habis masa iddahnya. Ya. Adapun talak 3, walaupun belum habis masa iddahnya, dia juga sudah tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Ya. Demikian pula anak angkat, ibu tiri, bapak tiri, ya, anak hasil perzinahan. Ini anak yang mereka yang tidak mendapatkan harta warisan. Ya. Perinciannya secara detail ya, bisa dirujuk pada kitab-kitab mawaris yang dijelaskan oleh para ulama kaum muslimin. Baik. Barangkali ini yang bisa kita jawab pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah tadi penjelasan dari Ustaz Abu Abdullah Sufyan. Mudah-mudahan apa yang telah beliau jelaskan merupakan penjelasan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada para pendengar radio dakwah salafiyah yang pertanyaan yang belum terjawab, insyaallah besok mudah-mudahan kita masih diberikan waktu dan kecukupan untuk menjawab semua pertanyaan yang masuk. Sekali lagi yang ingin bertanya silahkan kirimkan ke nomor 081394972127. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.